Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 16 Juni 2022 dalam Pekan Biasa ke-11 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Mary Melinda, Mazmur dilantunkan oleh Cecilia Ira, dan renungan ditulis oleh Made Sinta. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami firman-Mu. Firman-Mu telah menjadi manusia dan kini menjadi bentuk kehadiran-Mu di tengah kami. Utuslah Roh Kudus yang Kau janjikan sebagai penghibur, yang mengajarkan kami makna firman-Mu itu. Kiranya inspirasinya membantu kami memahami firman yang telah ditulis dengan inspirasi ilahi. Jadikan pula kami melalui hembusan roh-Nya, tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah berkelimpahan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Kitab Putra Sirah, bab 48 ayat 1 sampai dengan ayat 14. Dahulu kala tampillah Nabi Elia bagaikan api, sabdanya membakar laksana obor. Dialah yang mendatangkan kelaparan atas orang Israel, dan karena geramnya jumlah mereka dijadikannya sedikit. Atas firman Tuhan, langit dikunci olehnya, dan api diturunkannya sampai 3 kali. Betapa mulialah engkau, hai Elia, dengan segala mujizatmu. Siapa dapat memegahkan diri sama dengan dikau? Orang mati kau bangkitkan dari alam arwah dan dari dunia orang mati dengan sabda yang maha tinggi. Raja-raja kau turunkan sampai jatuh binasa, dan orang-orang tersohor kau jatuhkan dari tempat tidurnya. Teguran kau dengar di Gunung Sinai, dan di Gunung Horeb keputusan untuk balas dendam. Engkau mengurapi raja-raja untuk menimpakan balasan, dan nabi-nabi kau urapi menjadi penggantimu. Dalam olah angin berapi engkau diangkat, dalam kereta dengan kuda-kuda berapi. Engkau tercantum dalam ancaman-ancaman tentang masa depan, untuk meredakan kemurkaan sebelum meletus, dan mengembalikan hati bapa kepada anaknya, serta memulihkan segala suku Yakub. Berbahagialah orang yang telah melihat dikau dan yang meninggal dalam kasih, sebab kami pun pasti akan hidup. Elia ditutupi dengan olah angin, tetapi Elisa dipenuhi dengan rohnya. Selama hidup, Elisa tidak gentar terhadap seorang penguasa, dan tidak seorang pun menaklukkannya. Tidak ada sesuatu pun yang terlalu ajaib baginya, bahkan dikubur pun jenazahnya masih bernubuat. Sepanjang hidupnya, ia membuat mujizat, dan malah ketika meninggal, pekerjaannya menakjubkan. Demikianlah sabda Tuhan.
Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersuka cita. Awan dan kekelaman ada di sekelilingnya. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawan di sekelilingnya. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan. Di hadapan Tuhan semesta alam. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Akan mendapat malulah semua orang yang beribadah kepada patung, orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala. Segala dewata sujud menyembah Allah. Bersukacitalah dalam Tuhan, hai orang benar. Haleluya, 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 haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba ya Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Matius, bab 6, ayat 7 sampai dengan ayat 15. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi janganlah kalian seperti mereka. Karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jika kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan. Berdoa dengan hati. Renungan dibawakan oleh Serafina Pranadi. Shalom saudara dan saudari terkasih di dalam Kristus. Lagi pula, dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Dari Injil Matius bab 6 ayat 7 sampai dengan ayat 8. Kata-kata Tuhan Yesus tersebut suka menjadi alasan bagiku untuk tidak perlu lama-lama berdoa, malah kadang menjadi pembenaran saat malas berdoa. Mungkin hal ini juga pernah terjadi pada pengikutnya yang lain, karena merasa Allah Bapa yang Maha Kuasa sudah mengetahui setiap yang kita perlukan. Padahal bukan itu yang Tuhan Yesus maksudkan. Orang yang tidak mengenal Allah berdoa dengan panjang-panjang dan bertele-tele, padahal hati dan pikirannya tidak tertuju kepada Allah yang mulia dan kudus, dan terlalu fokus dengan kehendak diri sendiri. Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa yang ditujukan kepada Allah yang sangat dikenalnya dengan baik sebagai Bapa, dan kita pun telah diberi rahmat menjadi anak-anak Allah sehingga diperkenankan turut memanggil Bapa. Doa yang lengkap dan yang sempurna yang menjadi doa pokok gereja diucapkan bersama seluruh umat beriman yang berisi pujian dan penyembahan kepada Allah, penyerahan kita kepada kehendak-Nya, permohonan akan rezeki yang secukupnya, pertobatan akan dosa yang disertai dengan pengampunan kita kepada sesama, dan permohonan agar kita yang lemah ini dikuatkan dari godaan dosa dan dilepaskan dari yang jahat. Doa Bapa kami sudah aku kenal dan hafal sejak kecil. Setiap hari kuucapkan pada saat berdoa rosario dan juga saat mengikuti misa kudus di gereja. Karena terlalu sering didoakan, sehingga menjadi otomatis keluar dari mulut dan kurang diresapi maknanya. Hal ini selalu menjadi tantangan bagiku, supaya pikiran, mulut, dan hatiku dapat menghayati kata per kata dari doa tersebut. Semoga setiap hari kita selalu dapat merasakan kehadiran Allah Bapa
yang selalu mengasihi dan mengetahui segala kebutuhan kita, dan dengan hati yang penuh pujian serta syukur kepadanya, serta memohon agar Roh Kudus membantu kita berdoa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkaulah pusat hidupku. Terpujilah nama-Mu yang kudus. Terjadilah kehendak-Mu, agar nama-Mu selalu dimuliakan, baik di surga maupun di bumi. Mohon berikanlah kepada kami rejeki yang cukup, serta hati dan tangan yang selalu siap berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Mohon lembutkanlah hati kami, agar selalu mau dan mampu mengampuni, juga tidak menaruh dendam kepada yang melukai hati kami. Kuatkanlah kami dari segala godaan dosa, dan jauhkanlah kami dari mara bahaya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.